Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita lanjut untuk motivasinya ya. Sebelum nanti minggu depan atau pertemuan yang selanjutnya kita lanjut ke puasa ya. Oke. Nah, yang ini saya izin share screen. Kita kemarin sudah belajar kemarin macam-macamnya, bagaimananya ya. Sekarang kita belajar mungkin kita ulang dari kontraindikasinya, nanti baru kita masuk beberapa penyakit ya. Jadi beberapa dia banyak penyakitnya, kalau kita mau sebutin semua di sini banyak. Tapi itu saya ambil beberapa penyakit yang sering dipakai, yang sering ditemui untuk moksibasi, tapi bukan berarti penyakit lain nggak bisa gitu ya. Jadi kembali lagi nanti di sini teman-teman harus kan gini, moksibasi, terus kuasa, terus apa namanya, apa tuina, terus kemudian apa namanya, itu akupunktur. Ini adalah alatnya, modalitasnya yang teman-teman harus kuasai. Tapi teman-teman tetap harus menguasai dasarnya, ya teori dasar dengan apa diagnosa. Jadi nanti diagnosanya itu diperlukan untuk semua tindakan tuh diagnosa teman-teman perlukan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman apa nggak tahu nih gitu loh. Jangan aja sampai teman-teman, oh iya penyakit ini titiknya ini aja. Nggak gitu ya. Teman-teman di sini kita harus bisa mendiagnosanya gitu ya. Jadi harus bisa. Makanya nanti soalnya, ini saya contohin nanti soalnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nanti lihat kalau bisa lihat contoh soalnya nanti sini. Seperti ini kasusnya. Ini teman-teman diagnosa dulu apa nama penyakitnya, sindromnya, bagaimana penyebabnya, bagaimana patogenesisnya. Jadi perjalanan penyakitnya bagaimana itu yang nanti saya minta karena ini kan teman-teman udah diagnosa udah bisa semua dan prinsip pengobatannya bagaimana, metode pengobatannya maksibasi, bagaimana terapinya, titiknya dan kegunaannya. Nah, itu nanti itu yang teman-teman kan saya kasus dan silakan teman-teman buat ya. Nah, karena nanti beberapa penyakit hanya beberapa penyakit yang sering eh, saya diinikan ya, nggak semua, tapi moksibasi bisa dipakai untuk semua penyakit ginekologi ya, seperti yang tadi dengan Bu Yel ini penyakit dalam seperti punya Bu Anin ya. Terus apa namanya nanti penyakit luarnya, Waikenya ya. Terus nanti juga penyakit anak itu bisa dipakai moksibasi ya. Nah itu bisa semua gitu loh. Ya itu bisa semua. Jadi teman-teman di sini kita sebagai TCM ada 5 modalitas dan itu teman-teman harus bisa dan harus paham daripada penggunaannya ya. Jangan asal pakai gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Ini kita lihat, kita kembali ke sebentar ya. Ya, jadi kita
Sekarang kita mau lihat kontraindikasinya. Jadi teman-teman jangan pernah mengatakan apa semua tindakan itu aman. Oke, aman bila dilakukan dengan benar. Nah, tetap, tapi setiap tindakan pasti ada kontraindikasi penggunaannya. Makanya di sini juga ada kontraindikasi penggunaan moksibasi. Kemarin kita sudah sebutkan, ya. Nah, ini kita ulas karena ada beberapa yang harus kita perhatikan di sana nanti. Ya, jadi setiap tindakan tuh ada ininya. Ya, dan itu harus teman-teman perhatikan. Ya. Selain itu, seperti yang di atas, apa-apa yang bisa terjadi apa bila salah melakukannya. Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan. Jadi jangan sampai sekali lagi kita melakukan tindakan tanpa tahu apa kontraindikasinya atau apa efek samping akan terjadi gitu ya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan banget ya. Sekali lagi kita ingat, kita udah naik kelas, udah menjadi tenaga kesehatan. Jadi kita harus punya urutan dan harus tahu semuanya. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Jadi di dalam ini kita dalam itu ada yang perlu diperhatikan nih. Ya, di sini misalnya kita apa caranya nih gitu loh ya. Maksudnya bagaimana urutannya ya, urutannya. Nah, itu yang teman-teman juga harus perhatikan. Ya, urutan dalam moksa itu bagaimana sih? Nah, kita lihat nih satu tempatnya ya. Bagaimana urutannya, bagaimana yang duluan gitu dalam melaksanakannya. Pertama, kita biasanya apa untuk moksa itu biasanya duluan yang bagian atas, baru di bagian bawah. Duluan bagian yang, baru dia bagian yin. Nah, itu ininya ya, tempatnya ya. Itu yang harus teman-teman bisa kita lihat. Nah, dia menggunakannya, IQ-nya, apa yang digunakan. Nah, ini dia bisa kita lihat dari penggunaan moksanya, itu kita jangan langsung, misalnya, kita mau pakai yang moksa apa, kerucutnya, kita langsung tiba-tiba yang besar, gitu ya, atau dia banyak. Nah, itu jangan. Jadi dalam penggunaannya, jumlahnya pun kita harus perhatikan. Jadi kita pertama kecil dulu jumlahnya, atau kalau pakai moksa kerucutnya kita kasih yang jangan langsung besar, tapi dia dari kecil kemudian baru besar. Jadi penggunanya dari yang sedikit dulu kita pelan-pelan kalau emang ini kita naikkan. Ya, itu yang teman-teman ini kan. Nah, apa cuangnya ini tadi berapa banyak sih? Nah, ini dia dari yang kecil sampai yang besar. Kalau yang ini bentuknya yang tadi yang moksa kerucutnya. Jadi bongsanya jangan yang langsung besar, dari yang kecil. Nah, ini jumlahnya berapa kali kita harus menggunakannya kan di moksa itu misalnya kalau moksa yang apa? Yang panjang yang kita apa yang dengan cara memutar dengan cara ini kan dia kita lihat sampai berapanya ya, berapa panjang karena dia panjang yang kita pakai. Tapi kalau yang pendek-pendek itu kan cuang saya bilang kemarin. Nah, berapa? Jadi kita jangan langsung kasih sekian banyak, tapi kita lihat berapa dia apa eh, apa kekuatan orangnya gitu ya. Kesensitifan orangnya juga kita bisa lihat gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus diperhatikan. Jadi selain tempatnya moksa ininya jumlahnya juga itu yang harus diperhatikan yang pertama ya. Nah, terus kita lihat kontraindikasinya. Nah, kalau ini kontraindikasi teman-teman pasti teman-teman udah tahu ya. Tapi ini kita ingatkan lagi gitu loh. Ya, jangan sampai teman-teman melakukan di semua tempat ya. Jadi nggak apa teman-teman harus memperhatikan. Jadi teman-teman saya bertanya nih sama teman-teman. Waktu teman-teman belajar titik akupunktur, ada nggak ditulisnya? Teman-teman ingat nggak? Kalau di sana dituliskan bahwa ini boleh di akupunktur, ini hanya boleh di akupunktur, ini hanya boleh di moksa, ini boleh di moksa dan di akupunktur. Iya, Baca nggak? iya Bu, ada Bu. Nah, Ada kalau buku yang hanya boleh di moksa itu salah satunya yang mana? Ada yang ingat nggak? Dia hanya boleh di moksa. pusar Titik Bu, besar, pusar. Bu. Umbilikus. Di umbilikus di Umbilikus, pusar. ren 8 ya Bu. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman harus perhatiin. Jadi teman-teman waktu belajar, makanya waktu memahami itu titik-titik, jangan hanya dipakai pahami ininya, letaknya, terus gunanya doang. Enggak, tapi teman-teman dalam belajar titik pasti udah diingatkan kedalamannya, ya, letaknya, terus dia apa fungsinya untuk apa, dan juga satu tadi apa yang boleh.
Apakah dia boleh di akupunktur aja di situ atau dia boleh di akupunktur dan moksa dan dia di bawah ini. Nah, itu teman-teman perhatikan ya. Jadi jangan sampai belajar titik, teman-teman hanya belajar kegunaannya aja gitu. Letaknya, kedalamannya itu nggak diperhatikan. Jadi jangan salah karena apa? Letak itu sangat penting. Kedalaman juga sangat penting. Dan kenapa saya bilang letak? Teman-teman belajar anatomi juga kan? Karena di situ kita tahu kedalamannya, letaknya. Dengan belajar anatomi kita belajar tahu, gitu loh, ya. Bahwa di situ ada apa namanya? Ada organ atau ada pembuluh darah yang besar. Nah, itu teman-teman harus paham ya. Jangan sampai enggak. Jadi di sini saya hanya mengingatkan bahwa walaupun kita belajar tradisional, kita belajar anatomi itu juga hal yang penting. Bukan hanya sekedar kita tahu, tapi apa kita akan menggunakannya di dalam kita mentuina, dalam kita akupunktur. Ya, itu yang teman-teman pahami. Jadi jangan sampai salah. Ya, itu yang teman-teman pahami. Kalau kita di Cina kita belajar anatomi dan kita melihat benar-benar melihat bagian lapisannya bagaimana. Gitu ya. Itu jangan salah. Ya, jadi jangan jangan dianggap remeh lah anatomi itu. Ya, itu yang teman-teman harus benar-benar diperhatikan. Jadi kalau ada yang belum mendapatkan anatomi itu apa merasa anatomi cuman hanya sekilas itu apa kerugian bagi teman-teman sebenarnya ya karena itu akan bermanfaat dan satu lagi anatomi teman-teman begitu nanti di lapangan terjadi kesalahan teman-teman kalau ada di anatomi teman-teman dan tahu dan ditanya misalnya itu letaknya ada ini nih teman-teman nggak tahu nah itu karena teman-teman berarti tidak menguasai kompetensinya gitu ya oke kita kembali sini. Nah, kontraindikasi di sini adalah satu, hindari tubuh yang terbuka seperti di wajah. Ya, maksudnya apa? Tidak ini kan langsung. Gitu. Karena apa? Di wajah itu sensitif. Ya, sensitif. Bukan berarti dia nggak boleh dimoksa. Tapi dia sensitif. Gitu. Jadi kita harus juga memperhatikan bagaimananya. Karena apa? Gitu kan di wajah, apalagi di Indonesia. Sekali lagi di Indonesia. Ya, hindari terbentuknya bekas luka yang dapat mengganggu penampilan. Di Indonesia. Ya, kalau di Cina, karena sekali lagi saya pernah cerita, saya belajar tanam benang, Maisen dia bengkak sampai biru, dia nggak masalah. Kalau kita di Indonesia nggak bisa. Nah, apalagi ini kalau moksa terbakar, ya nggak terbakar, teman-teman tahu sendiri lah, melepuh aja udah ribut, ya kan? Nah, itu satu kontraindikasi teman-teman itu. Terus Indar melakukan pada. Nah, ini kita lihat, kita hindari nih, benar-benar hindari yang area kulitnya tipis, sedikit otot dan tempat berkumpulnya otot. Nah, itu teman-teman ya. Terus wanita hamil. Nah, ini yang perlu teman hati-hati gitu loh. Ya. Wanita hamil. Jadi jangan sampai salah gitu loh. Itu jangan sampai salah. Ada nanti titik apa? Wanita hamil tapi bukan titik daerah pinggang dan punggung bawah serta perut bagian bawah. Ya, bisa. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tuina juga kan seperti itu. Teman-teman harus hati-hati. Ya, nah puting payudara baik wanita dan pria, terus buah zakar atau testis itu juga nggak boleh. Persendian jangan moksi besi langsung. Nah, jangan langsung. Ya, area pembuluh darah besar dan area di dekat jantung, mata termasuk di arah wajah. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai itu terjadi dan akhirnya terjadi apa kesalahan, terjadinya luka dan ribut pasiennya ini teman-teman nggak diperhatikan, itu nanti akan menjadi masalah, ya. Jadi masalah dan sekali lagi ingat, kita regulasinya tuh sudah banyak, ya. Jadi terus tapi jangan berpikir ribet amat sih sejadi tenaga kesehatan enggak ribet, tapi itu menolong kita untuk kita lebih berhati-hati, ya. Tuh. Nah, yang ketiga, hindari masturbasi ketika berada dalam kondisi fisik dan emosional tertentu. Nah, itu yang teman-teman juga harus diperhatikan. Ya, ini dalam arti sangat lelah. Ya, sangat lelah. Jadi emang apa kalau dia chi-nya kurang,
itu bisa kita moksibasi. Tapi kalau dia sangat lelah, jadi dia terlalu kecapean, ya itu berbeda. Jadi apa, di akupunktur pun nggak boleh, gitu ya. Lapar ya, lapar sekali atau dia terlalu kenyang. Nah itu juga teman-teman perhatikan. Sama dia dengan akupunktur, ya kan, tuina pun sama. Ya itu kita teman-teman perhatikan. Jadi kenapa di dalam Wang Wen Wen Xie kita juga bertanya seperti ini, ya. Nah, terus mabuk setelah minum alkohol. Nah, itu juga kita perhatikan. Nah, berkeringat sangat deras ini dalam arti kata dia keringatnya banyak banget tuh, yang keluar keringat banyak. Ada kan? Yang orang dia keringatnya banyak banget tuh, yang keluar karena dia apa? Yangnya terlalu banyak keluar atau yinnya terlalu banyak keluar. Ya, itu bisa terjadi di sini. Ya, ini teringat deras, sangat deras. Itu teman-teman waktu diagnosa ada tuh. Diagnosa keringat yang terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan apa? Itu bisa dilihat. Jadi teman-teman lihat lagi diagnosa, ya. Emosi yang tidak stabil itu juga tidak bisa kita ini kan. Nah, wanita yang sedang datang bulan, dalam arti kata datang bulan kita nggak boleh tempat-tempat, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Ya, terus kemudian penyakit serius, ya, tidak disebut bagi orang yang menderita penyakit menular tertentu. Demam sangat tinggi. Ini teman-teman tahu kenapa nih demam sangat tinggi. Pingsan atau tidak sadar diri, kejang, kondisi tubuh yang sangat lemah dan kurus kering. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, keterbatasan mental orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Jadi itu bisa juga, kita juga nggak bisa memberikan apa kontraindikasi. Kenapa? Kalau dia orang itu tidak bisa mengendalikan diri, teman-teman tahu sendirilah apa akibatnya. Akhirnya terlalu luka dan segala macam. Ya kan, akan terbakar dan segala macam. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan, ya. Nah, ini yang juga kita harus perhatikan nih. Harus perhatikan banget, ya. Karena setelah terapi moksibasi ini kan kita lihat, gitu loh. Jadi jangan setelah moksibasi kita nggak perhatikan. Ya, itu kita harus perhatikan. Karena apa? Karena moksibasi ini kan kita menggunakan api, gitu loh. Ya kan? Kalau jatuh ke kulit langsung atau ke apa ke baju misalnya aja bisa bolong bajunya. Terus kalau nggak ini bisa kulitnya rusak, ya kan? Nah makanya setelah melakukan harus diperhatikan apinya. Nah itu teman-teman. Jadi apinya, ya kalau saya ada. Jadi apinya. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau kita yang pakai jarum, ya pakai jarum. Jadi aku di moksa. Di moksa sini, ya, terus ini jarumnya di apa, moksa atas bawahnya jarum gitu. Itu kalau udah mau habis, kalau teman-teman pakai apa? Sebenarnya ada sendoknya. Saya lupa sendok saya taruh mana karena sudah lama nggak saya ini kan. Sendoknya. Jadi kita di jarum, nah sendoknya tuh terbelah gini. Jadi kita ambil pelan-pelan. Tertampung di sini. Jadi nggak akan kena ke ini. Jadi ada itu. Saya saya bawa ke klinik apa saya di rumah saya lupa itu. Ada sendoknya. Jadi itu makanya selama oksi harus berkatnya api moksa tidak jatuh untuk menghindari kerusakan pada kulit dan pakaian. Jadi ada. Jadi teman-teman bisa lihat kalau teman-teman ada nggak di sini yang punya sendok untuk mengambil moksa. Itu dia ada teman-teman. Gitu loh. Ya, jadi ada. Jadi dia bisa gini langsung dia ini kita ambil tanpa tanpa mengganggu gitu. Ya. Nah, ini terus setelah moksa busa muncul lepuhan kecil di bagian tertentu, tidak perlu dilapi dan dibiarkan terserap secara alami. Tapi kita harus perhatikan tidak menggosok dan memecahkannya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Jadi kita bisa kasih ke pasiennya seperti itu. Ya. Nah, kalau ini terlalu besar, menggunakan yang sudah disinfeksi untuk menusuk. Maksudnya dalam arti kata kita pecahkan airnya. Kemudian dikasih obat antiseptiknya. Gitu. Ya, jadi kita benar-benar menjaga pasien dengan bekas luka moksibasi selama peradangan dan penggunaan harus menjaga kebersihan. Jadi ini kenapa? Ini untuk khusus yang moksibasi secara langsung dan sampai dia melukai. Gitu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Ya, nah, itu yang teman-teman harus perhatikan.
Nah, ini kita juga harus perhatikan dosisnya gitu loh ya. Dosisnya tuh bagaimana sih gitu loh. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini dosisnya bagaimana karena kita lihat di sini kita ICU eh, moksibasi itu kan untuk menghasilkan panasnya gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan ya. Nah, itu yang kita lihat. Di sini kita lihat di sini ada dosisnya ya. Berapa bentuknya, berapa waktunya, itu yang kita perhatikan ya. Dan di sini kalau ini dosis besar, dosis kecilnya juga kita bisa lihat. Ya, kalau dosis besar itu biasanya bentuknya dia agak lebih besar ya. Penggunaan cuangnya itu berapa eh, moksa yang kita gunakan waktunya nah itu kita bisa lihat teman-teman di situ ya. Misalnya di sini misalnya penyakitnya ya, untuk orangnya keadaan penyakitnya untuk yang besar ini, yang dosis besar ini biasanya untuk yang apa laki-laki gitu loh, laki-laki dan tubuhnya masih kuat. Nah, kita bisa pakai dosisnya besar. Terus ya, badannya juga kuat. Ya, nah kalau dosis kecil itu biasanya untuk wanita, untuk anak-anak ya, untuk orang tua gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai. Ya, di sini kita bisa lihat. Kalau yang besar ini kita lihat keadaan orangnya. Ya, nah untuk keadaan penyakitnya, ya ini orangnya tadi keadaan penyakitnya nih. Biasanya dosis besar itu untuk apa? Saya tanya nih, kalau teman-teman memakai memakai moksibasi, di sini ada yang memakai moksibasi nggak? Ada yang pakai moksa nggak dalam pelayanan kan teman-teman di sini rata-rata udah praktek ya, kecuali anak reguler atau dia belum sama sekali terinikan dengan TCM. Nah, saya nanya dalam penggunaan moksa nih, teman-teman menggunakan moksa nggak? Ya, Bu. Pakai, Bu. Saya belum, Bu. Itu kita. Nah, kalau misalnya dalam menggunakan apa dosisnya yang besar itu biasanya untuk penyakit-penyakit apa? Penyakit akut parah. Terus akut parah. Parahnya yang bagaimana nih? Penyakit. Ya, Biasanya Defisiensi. pada ini Bu, apa sindrom defisien yang Bu? untuk yang Defisien yang. Yang yang untuk dosis penyakit banyak. dingin, Bu. Ya. Sekarang defisiensi yang itu teman-teman tahu nggak defisiensi yang itu bagaimana sih dinginnya? Menggigil. Defisiensi yang menggigil. Teman-teman harus perhatikan tuh. Tangan dan Salah. telapak tangan dan Tangannya telapak dingin, kaki Bu. dingin. Terus dinginnya bagaimana? Pucat, Bu. Betul. Dinginnya Kemudian selaput lidahnya putih tebal. Lidahnya putih tebal. putih tebal. Oke. Kalau dinginnya, bedanya antara dingin ekses dengan dingin defisien. Karena yang defisien, dingin defisien bukan? Bener nggak? Yang Yang defisien berarti defisien dingin. Bener nggak? ya Kok ragu-ragu? Harusnya teman-teman harus pakai. Apa bedanya? Langsung ciut Bu, dengar suara Bu Defisien Hapna. apa? Defisien dingin atau yang defisien? Yang defisien. Defisien dingin sama dengan defisien yang. Ya. Terus tapi kalau ekses dingin,
dingin itu sama dengan ekses yin, Ekses ya yin. kan? Kalau defisien panas sama dengan defisien dingin, bener nggak? Atau defisien yin, defisien panas, sorry, ini defisien dingin, defisien dingin, defisien panas sama dengan defisien yin. Berbeda dengan ekses panas, panasnya berbeda nih. Nah, teman-teman jangan salah. Ini ekses panas, dia ekses yang. Nah, ini dinginnya, panas, dinginnya berbeda semua. Defisien dingin dengan defisien panas itu defisien dingin dengan ekses dingin tuh sama-sama dingin, tapi dinginnya berbeda. Gitu. Ekses panas dengan defisien panas dengan defisien ekses panas sama-sama panas, tapi panasnya berbeda. Tuh ada. Jadi harus diperhatikan tuh, jangan sampai salah. Jangan semua mentang-mentang defisiensi yang dingin, semua dikasih obat yang panas-panas. Enggak sebegitu. Teman-teman harus bisa melihat itu loh. Ya, itu didiagnosa loh. Itu diagnosa tuh harus ini, Kak. Ya, saya selalu mengatakan seperti itu karena apa? Defisien dingin dengan defisien panas itu teman-teman selalu berinikan. Karena apa? Defisien dingin adalah defisien yang pasti teman-teman akan berpikir kenapa, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan, ya. Nah, kembali ke sini, defisien penyakit pincingnya, ya, sifat penyakitnya. Kalau dia dosisnya besar untuk kita penyakit biasanya adalah penyakit di awal penyakit, ya, di awal terjadinya penyakit, ya. Terus dia ekses, penyakit-penyakit ekses biasa terjadi dan penyakit akut, ya. Nah, dia di situ. Itu yang teman-teman bisa lihat. Terus kalau dia di dosisnya yang kecil itu dia penyakitnya sudah lama, ya, dalam arti kata terus dia yang defisien. Jadi defisien itu kita jangan dosisnya besar, ya, karena tubuh udah defisien. Jadi kita harus melihat ininya. Terus Qingnuan, jadi dia penyakitnya juga yang sudah apa eh, ringan, gitu, ya. Nah, itu yang teman-teman lihat dia ininya letak bagian apa nih menggunakan dosis besar itu biasanya di bagian Cirao Feng Pu Hao Chu. Jadi apa yang eh, apa otot yang tendon gitu ya. Nah, di mana dia biasa di punggung, ya, di punggung dan pinggang. Terus di bagian perut. Terus di bagian eh, pinggang ke bawah. Nah, ini dia di sini. Sedangkan kalau yang dosis ringan, ya, selain kita lihat penyakitnya dan segala macam, bisa kita lihat Pak, pada bagian kulit yang sedikit ininya. Ya, bisa di muka, bisa di punggung, bisa di kulit itu. Di alat gerak, ujung-ujung alat gerak. Nah, itu. Nanti kita lihat ujung apa sih titik-titik apa bisa dipakai. Nah, gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman perhatikan. Ya, diingat tuh tadi yang ini semua diingat tuh. Ya. Bu Hapna, izin tanya boleh Bu? Hmm, Kan Prabu. kalau tadi itu kan yang kontraindikasi ya, dia tidak boleh mendekati Hmm. area-area seperti jantung misalnya. Berarti seperti BL14, BL15 yang di Beksu Hmm. itu tidak boleh dimoksa ya Bu? Apa sublaka? Itu kan titik sunya jantung gitu ya. Iya, Ya, karena daerah yang mendekat jantung yang nggak kita kasih kan bisa daerah lain, Bu. iya. Maksud saya tanya berarti di Kan? apa BL14, 15 itu tidak kontraindikasi ya Bu kalau di moksa ya? Nah, ya, kita lihat penyakitnya di mana. Gimana penyakitnya juga gitu. Oke, Ya. misalnya dia ini Bu, misalnya batuk gitu ya, batuk, kemudian ternyata dia apa sindromnya dingin gitu kan, jadi batuknya yang dahaknya putih, berarti kan kalau kita apa namanya moksa kan di sunya paru gitu, itu kan mendekati jantung juga, itu gimana Bu?
kita bisa pakai itu kan bisa hindari itu bukan berarti dia nggak boleh, dia bisa, dia nggak boleh pakai yang langsung gitu loh, ya kan? Ya boleh pakai yang batang berarti ya Bu ya. Betul, kan kita bisa lihat gitu loh. Dan makanya kita lihat apa? Kita lihat keadaan penyakitnya. Jadi teman-teman bukan hanya keadaan penyakit, sindromnya bagaimana, keadaan fisik kan tadi dikatakan di sini, ya kan? Kita lihat bagaimana tubuh orangnya itu. Mana tadi? Ada kita apa? Orangnya itu bagaimana? Oh di sini, sorry. Keadaan orangnya bagaimana gitu kan? Itu yang kita perhatikan. Jadi kita perhatikan dalam penggunaan itu tetap kita perhatikan orangnya, keadaan orangnya bagaimana. Emang di sini dikatakan apa? Yang mendekati jantung tadi mana? Ini dia apa Bu? Bukan area dekat jantung Bu. Dia area dekat jantung, tapi karena area pembuluh darahnya itu loh Bu. Yang dimaksud tuh di situ area pembuluh darahnya, di dekat jantungnya, seperti itu, ya. Itu dia ada pembuluh darah besarnya. Itu yang kita hati-hati, ya. Nah itu yang kita lihat. Arah Saya pembuluh mau tanya besar juga yang Bu, ada di sana, ya. Bu izin mau nanya, Mhm. untuk wanita hamil tadi di Silakan, di slide yang tadi juga, silakan. Mhm. slide yang tadi Bu, Mhm. untuk wanita hamil Ini itu kan pinggang dan punggung bawah serta perut bagian bawah itu itu absolut memang nggak boleh hmm, ya, nggak boleh Pak, nggak boleh sama sekali nggak boleh nggak ya. boleh di daerah situ. Kan kayak kayak akupunktur kan juga nggak boleh di sini untuk wanita hamil Ya, bukan? ya. Hmm, Tapi kalau bagian punggung atas masih boleh ya Bu, walaupun masih wanita boleh Pak. masih boleh. Tidak, Oke, baik. jangan area tempat, ya. Ya, baik Bu. Berarti area Jadi Mingmen, jangan sampai eh, salah, benar. daerah Mingmen juga nggak boleh ya Bu, berarti ya. Hmm, boleh gitu loh, ya. Itu kan Oh, daerah punggung, bagian daerah semuanya kan. Harusnya kita bawa boneka ntar lah. Nanti kalau kita belajar ini saya bawa bonekanya, ya. Nah itu kita lihat nggak boleh, itu nggak boleh tetapan. Di waktu di Twina juga nggak boleh itu di situ, ya. Wanita haid aja nggak boleh dihitungnya, ya apa? Di menstruasi di situ di apa? Di akupunktur atau Twina nggak boleh, ya. iya. Ada lagi, Mau tanya Bu, ya. kalau di antara pusar sama alat vital itu kan ada areanya itu Bu. Saya Mhm. pernah mendengar itu kalau untuk yang suka pipis, beser, itu dimoksa di antara pusar sama itu katanya bisa mencegah apa beser gitu. Apa benar Bu? Fungsinya apa sedahsyat itu gitu Bu? Terima kasih. Sekarang kita nanya, beser atau itu dia apa fungsinya Pak? Apa penyebabnya? Harus tahu kita penyebabnya. Makanya sekali lagi saya bilang penyebabnya. Diagnosanya bagaimana dia menyebabkannya terjadi beser itu. Oh gitu Bu ya. Iya dong. Jadi sekali lagi kan saya selalu mengatakan, kita melakukan tindakan walaupun itu memakai herbal, memakai akupunktur, melakukan tuina, melakukan moksa, melakukan apa? Kop ya, itu tetap harus diagnosa. Kalau Tuina mungkin nggak Tuina juga harus diagnosa. Jadi diagnosa tuh harus kuat. Nah, beser itu kenapa? Kan banyak macamnya. Sekarang saya nanya, kalau sering kencing-kencing itu apa nih diagnosanya? Apa Ya sindromnya? sindrom dingin Bu. Selain itu, Selain itu mungkin ada faktor lembab Bu. kenapa? Kenapa mungkin? Buka jauh sudah eh, ada yang di sini yang sudah kata aja sudah belajar
udah ini, pasti harus udah belajar IPD-nya udah duluan gitu kan. Jadi harus yakin, jadi harus paham tuh, ya. Nah, itu jadi apa faktor-faktor itu penyebab penyakitnya, diagnosanya, patofisiologisnya yang bagaimana gitu, patogenesisnya. Teman-teman harus bisa, ya. Apalagi kalau sudah mulai melakukan tindakan. Jadi melakukan tindakan itu nggak hanya maaf nih, kalau yang kursus-kursus tuh kadangan dikasih tahu nih penyakit ini, kasih tindakan ini, sindromnya itu nggak dijelaskan secara, makanya ada, tapi teman-teman nggak terlalu paham kenapa terjadi sindrom itu. Tapi kalau kita di sini kita harus tahu. Makanya nanti soal yang saya kasih kasus, teman-teman harus menjelaskan kenapa teman-teman mengambil sindrom itu dan bagaimana patogenesisnya daripada penyakit itu. Dari soal kasus itu. Nah, itu harus teman-teman harus bisa. Penyakit, teman-teman kalau belajar penyakit dalam, penyakit kewanitaan, semua penyakit itu sebenarnya harus ada itu. Dan itu sebenarnya itu adalah uji kompetensi yang teman-teman harus bisa. Jadi kalau kami di sana itu dalam untuk kayak gitu harus ada, kalau bahasa Mandarin kan pakai karakter ya, minimal 50 karakter untuk menjelaskan apa pincinya, apa mekanisme penyakitnya. Nah, itu kita di sini juga akan seperti itu gitu loh. Ya, jadi jangan teman-teman, sekali lagi di sini kita sama-sama upgrade ilmu. Ya, jadi di sini kita nggak hanya kembali lagi teman-teman, di sini saya cuma legalitas aja. Enggak. Kalau cuma begitu, nanti waktu uji kompetensi tidak bisa, ya jangan salahkan institusi pendidikan, gurunya atau sahabat. Berarti teman-teman juga apa tidak memperhatikan dalam pembelajaran gitu. Ya. Oke. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, jadi tadi kenapa tadi bisa? Dia bisa tadi. Karena besar. Kalau dia tadi sindromnya dingin. Atau dia defisien yang terjadi pada ginjalnya turun. Defisien yang. Makanya terjadi defisien ginjal. Apa defisien yang pada ginjalnya. Bisa kita moksa. Dan bisa itu bisa apa. Besernya bisa berkurang. Tapi sekali lagi kita lihat. Nggak bisa cuma satu itu. Gitu loh. Seperti orang tua. Ya, jadi ada dua nih Pak. Beser tadi tuh bisa anak kecil, bisa orang tua kan. Nah, yang dimaksud Iya, gimana? betul. Gitu loh. Kalau orang Iya, betul. anak kecil, kita bisa lihat apa nih penyebabnya. Kalau orang tua, kita nggak bisa cuma pakai maksa. Karena apa? Orang tua dia sudah mengalami penurunan. Bener nggak? Anak kecil juga dia karakteristiknya bagaimana tuh anak kecil. Iya, Bu. Jadi anak kecil tuh ada karakteristiknya. Ya, jadi dalam TCM tuh kita ada karakteristiknya untuk anak kecil tuh bagaimana sih untuk apa dalam TCM organnya bagaimana. Nah, itu dilihat ya. Jadi kita nggak bisa. Jadi saya mengatakan itu akan pasti enggak. Kita lihat. Kita lihat keadaan penyakitnya. Keadaan fisiknya dia masih kuat, makanya masih kalau kayak ini, cuang nanti ciang. Ya, cuang nan itu maksudnya tubuhnya itu masih kuat. Nan itu laki-laki. Jadi kalau laki-laki yang tubuhnya masih kuat, masih bagus gitu. Ti ciang ciang ini tubuhnya juga apa? Tidak lemah gitu. Ya. Nah, itu yang kita perhatikan juga, Pak. Jadi kita kembali lagi ke diagnosanya dan kita lihat bagaimana kita bisa mendiagnosanya, ya. Walaupun gini, walaupun dia sama-sama defisien yang ginjal, tapi kalau dia sudah tua, sudah di atas 40, karena kalau di TCM, kembali lagi ke diagnosa, ke ini, TCM dijelaskan waktu teori dasar bahwa di Huang Tinecing dijelaskan, itu ada batas umurnya. Jadi dari mana dia awalnya umur berapa? Kelepatan 777 itu. Nah, kalau udah sampai dia 40 sekian, nah itu kan apa? Mulai penurunan lagi organnya. Nah, itu jadi teman-teman harus bisa memahami. Jadi TCM itu bukan cuman sekedar kita tahu ininya, tapi kita tahu juga prosesnya gitu loh. Makanya itu di situ kita harus tahu. Kalau dia udah tua, dia beser-beser, berarti nggak hanya yang bisa dimoksa pembantu, tapi kita bisa tambahkan. Untuk menguatkannya bisa, misalnya kalau yangnya defisien kita tambahkan
herbal, nggak hanya pakai dimoksa. Tapi waktu perlakuan tindakan bisa kita kasih moksa, bisa kita kasih akupunktur. Tapi untuk menguatkan kita bisa kasih ininya gitu. Ya Pak. Jadi belum tentu cuma dimoksa dia bisa berhenti gitu. Sekali lagi tergantung dari keadaannya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi kontraindikasi. Ini yang tadi kita harus hati-hatinya. Nah, ini ya di dalam moksa gitu ya. Chiu Hou Fanning. Apa ini? Setelah di moksa itu ada apa? Efeknya gitu loh. Ya, ada efeknya. Ya, itu tercatat nih di buku apa Cencu Taceng ini. Jadi udah ada nih teman-teman kalau tahu mungkin di sini ada yang pernah belajar TCM ya. Dia belajar ini yang belajar bahasa Mandarinnya itu ada nih. Ini ada bukunya. Di sini dijelaskan. Di sini dijelaskan kalau di sini dalam buku itu dijelaskan. Ju Hou Pu Ke Jiu Yin Cha. Jadi apa? Setelah moksa itu nggak boleh minum teh. Ya, nah ini nggak boleh kita harus apa moksa itu ketakutan, jadi jangan terlalu marah, jangan juga terlalu banyak makan, gitu ya. Ini bisa, jadi setelah moksa itu bisa kalau kita salah gitu ya, ada dia apa ketakutan gitu ya, bisa juga dia makan yang berlebihan ya, bisa dia apa kaget gitu ya, nah itu bisa, tuh, ya itu bisa terjadi. Ya, nah itu makanya di sini bisa dikatakan seperti itu. Ya, jadi bisa terjadi juga apa? Bisa terjadi marah, ya. Dia bisa terjadi apa? eh, Lapar yang tadi atau dia kenang. Nah, ini dia dikatakan di sini semua. Ya, ada semua di sini. Ya. Nah, ini apa lagi nih? Ya, setelah apa namanya? Setelah dimoksa gitu ya, dimoksanya yang moksa yang mengeluarkan apa sampai luka gitu ya. Ya bagian ininya apa luka terus yang apa terus yang sampai dia berair gitu ya. Nah, itu kita perlu apa penanganan gitu. Ini juga ada ya, ada juga yang moksa itu dia setelah dimoksa itu penyakitnya malah lebih parah. Makanya itu kenapa bisa terlebih parah? Karena salah mendiagnosa, salah melakukan terapi. Nah, itu bisa. Bisa juga dia setelah dimoksa malah dia menjadi semien. Apa? Insomnia, nggak bisa tidur. Ya. Nah, ini dia juga bisa jadi dia panas di dalamnya setelah dimoksa. Gitu. Ya, panas dalam dia apinya naik. Ya. Nah, ini juga bisa setelah dimoksa badannya dia terlihat apa kuamin. Jadi ada bercak-bercak apa? Jadi alergi. Itu bisa. Seperti yang awal-awal minggu lalu apa ya Pak Rudi pernah nanya setelah dimoksa dia jadi sesak napas dan segala macam lah ya itu bisa. Nah bisa juga itu perubahan di dalam emosinya. Nah itu jadi apa moksa bisa terjadi ini dan jangan kaget itu bisa terjadi. Kenapa itu terjadi? Bisa salah satunya salah mendiagnosa, salah melakukan dosisnya gitu loh. Ya, jadi makanya apa? Dalam apa dalam moksa, makanya setiap tindakan lah, setiap tindakan teman-teman memperhatikan nih apa apa yang terjadi, ya. Jadi jangan sampai itu nggak diperhatikan, ya. Ini sama dengan tadi, ya, yang tadi tidak itu ini kan. Nah, ini yang saya ingin teman-teman kan kemarin nanya, apa sih beda yang berasap dengan nggak berasap, ya? Nah, ini yang kita lihat. Pertama, ya kan kalau yang tidak berasap itu dia warnanya hitam ya enggak keras ya kan seperti arang makanya dia dilihat dari cara pembuatannya nih ya dari aye dia yang dikeringkan dan ditumbuk ya jadi ke teman-teman lihat boksa
Nah, kalau saya nggak punya moksa yang apa tanpa asap ya, karena saya nggak pakai. Nah, kalau yang nggak diasap, nah ini kan ini jadi benar-benar. Nah, ini kan teman-teman bisa, mungkin teman-teman juga udah ada ya. Jadi emang apa dia artemisiannya itu kan ini nggak kelihatan kali ya. Dia di sini kan dia tertumbuk nih. Jadi emang dihaluskan. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, ya. Bisa lihat dia dihaluskan dan mungkin teman-teman udah tahu. Nah, itu dia dihaluskan. Nah, sedangkan kalau yang tanpa asap, dia di apa? Diarangkan gitu loh. Nah, itu dia bedanya. Ya, cara kerjanya ini dibakar dengan api, ini baranya ya. Apa namanya? Dia di apa? Areng dibakar lagi. Seperti itu. Ya kan? Kalau ini kan dia ada ininya, reaksi oksidasinya dia dibakar. Jadi benar-benar yang ini akan dibakar, gitu loh. Ya. Nah, itu yang apa artemisiannya, ya. Nah, di sini mengeluarkan asap yang khas dan cukup banyak. Khas dan teman-teman bisa kalau teman-teman membakar pakai moksa, itu kan ada baunya yang khas. Nah, itu jadi nggak bukan hanya sebagai baunya, tapi yang kemarin saya bilang dia ada aroma terapinya, gitu loh. Ya, kalau di sini kan emang nggak ada dia mengeluarkan asapnya nggak ada. Ya, aromanya, aroma artemisia. Makanya teman-teman mungkin yang udah praktek dan ruangan sering pakai moksa, itu kan moksa yang berasap ya, itu baunya akan berbeda, gitu loh. Ya akan berbeda. Jadi wanginya seperti wangi obat. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pernah apa di Cina dan masuk ke rumah sakit di bagian moksa dan apa aku tuina itu, nah itu baunya dia seperti itu, ya. Nah kalau ini dia kan tidak ada baunya, istilahnya bau wanginya artemisiannya itu nggak ada, ya kan? Nah efek panasnya, panasnya lebih dalam, lembut dan menembus ke tubuh, mudah menimbulkan sensasi tecinya kalau bisa dia ini kan. Ya kalau ini di permukaan, kering dan tajam, daya tembusnya kurang. Ya efek pengobatannya kombinasi antara panas dan efek obat dari asapnya. Jadi terapinya lebih terasa. Ya kan, kalau ini emang panasnya ada, gitu. Ya. Kelebihan utama lebih maksimal dan sesuai metode tradisional, karena emang tradisional. Kalau ini kan emang dia apa biasanya dia untuk tempat-tempat yang apa yang nggak mau asap, gitu loh. Ya. Kekurangannya ini sirkulasinya yang kemarin ada yang bertanya, bagaimana itu kan bisa merusak semua pasti ada ininya apa yang jeleknya. Tapi dia kita sirkulasinya kita perlu ini kan, ya. Efek kesehatan tidak selengkap versi berasap karena dia emang dia nggak ada apa dia istilahnya arang dibakar lagi, ya. Nah, kalau ini dia pengobatan rutin, kesehatan ya. Dia bagus kalau ini dia asap apa panasnya, ya. Nah, kalau yang kemarin kan ada yang bertanya apa yang pakai infrared ya. Kemarin saya lagi mencari jurnalnya nggak bertemu tuh. Belum bertemu yang pakai infrared perbedaannya. Karena apa? Karena di Cina sendiri itu sangat jarang pakai infrared tuh. Jadi pemanasannya kalau nggak TDP juga jarang, nggak terlalu sering gitu ya. Dia lebih banyak ke moksa. Ya, itu di situ. Di Cina tuh seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa rumah sakit rata-rata lah, kecuali kecuali nih ya rumah sakit TCM tapi udah internasionalnya. Dalam arti kata dia pakai peralatan karena internasional. Jadi yang datang adalah internasional apa orang-orang ini ya, orang-orang yang istilahnya eh, yang internasional terus juga istilahnya dia juga orang-orang yang berduit gitu loh. Jadi dia kadang-kadang lebih tertakluk dengan apa teknologi.
ya. Jadi kalau teman-teman kalau kami nih di Beijing, di BBCM, ya, ada tuh rumah sakit yang internasionalnya, punya sekolah itu internasionalnya. Nah, di situ semua memakai peralatan-peralatan yang benar-benar peralatan pengembangan, pengembangan gitu loh. Ya, walaupun itu tradisionalnya masih ada, moksa bakarnya masih ada, ya, cara menimbang obatnya masih yang kuno gitu ya, masih dipakai walaupun internasional. Tapi kebanyakan itu sudah banyak memakai alat-alat modernnya. Itu yang di internasionalnya. Tapi infrared, nah infrared itu masih jarang apa sangat jarang lah ditemukan menggunakan untuk ininya gitu loh, untuk penggunaan di dalam terapinya. Jadi saya belum menemukan. Jadi saya kasih waktu saya untuk mencari lagi jurnalnya. Kalau nggak ada berarti di Cina saya nggak ketemu. Karena saya kalau cari di jurnalnya jurnal Cina. Ya jurnalnya yang Cinanya CNKI-nya punya Cinanya gitu ya. Saya Ya, belum yang internasional saya belum cari ya. Jadi baik Bu, itu belum saya makasih. ini kan, belum saya bisa kasih jawaban ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Bu Oke. Hapna, tanya lagi Bu Hapna. Hmm. Tapi untuk penggunaan infrared itu apakah termasuk kompetensi kita sebagai nakes tradisional Tiongkok ya Bu? Karena kan itu miliknya kedokteran timur bukan ya Bu? Khawatir salah gitu. Kedokteran timur itu kan Kedokteran barat maksudnya ya. Kedokteran barat maksudnya Bu. sebenarnya itu kan lebih mengarah untuk pemakaian di fisioterapi ya. Iya, karena kan STR mereka, STR fisioterapi alat mereka gitu. Nanti kita diprotes juga lah Bu sama mereka. Gitu Bu. Kalau nah sebenarnya kalau seperti itu penggunaan agak umum ya gitu loh. Nah itu bisa kita apa? Nanti saya lihat dulu itu kita masuk ke kita apa enggak gitu ya. Nanti kita lihat di situnya ya. Baik. Nah, Tapi kita boleh Bu kan? Hafna izin bertanya malam, Bu. Ya, silakan Pak. Bu, akhir-akhir ini ada moksa yang bentuk cairan dan Mm-mm. elektrik, Bu. Mm-mm. Itu dijualnya secara MLM. Mm-mm. Ada pasien saya membawa ke saya. Itu Mm-mm. bagaimana efeknya, Bu? Yang pertama itu yang harus ditanyakan. Yang kedua, mungkin setelah saya belajar, saya salah, Bu. Karena akhir-akhir ini saya jarang pakai moksa di tempat praktek. Mm-mm. Tapi saya mengajarkan pasien-pasien saya untuk memoksa sendiri di rumah, Mm-mm. terutama untuk yang pasca gagal ginjal sedum akhir, Bu. Untuk titik sensu dan taisi, Susani Saninjau setiap hari dimoksa di rumah, Mm-mm. sambil tetap monitor di dokter. Ada Mm-mm. beberapa pasien hasilnya bagus, Bu. Bertahan EDFR-nya di antara 20 sampai 30. Mm-mm. Nah, karena sekarang ini dengan Bajar Moksa berarti saya tidak boleh karena yang harus melakukan kan nakastrat ya, Bu. Mm. Eh, jadi akan saya rubah gitu loh, Bu. Oh, gitu. Selama ini saya di klinik nggak pakai Moksa sama sekali karena sering pasien yang Komplain dengan baunya. halusinasi atau sesak napas gitu loh, Bu. Setelah itu bahkan sampai shock, Bu, pingsan mereka gitu loh. Iya, Terima kasih Bu Hapna. iya. Sebenarnya diajarkan ke pasien nggak masalah, Pak. Gitu loh. Jadi kan kita mengajarkan ke pasien ini bisa dipakai. Itu kan karena dia mudah ya, gitu loh. Tapi tetap kita harus mengawasinya, gitu loh. Nggak apa-apa karena kan kalau kita tiap hari karena satu lagi di sini. Di Indonesia untuk ini belum ada yang tindakannya setiap hari dilakukan. Benar nggak? Benar, Bu. Kalau di Cina ke rumah sakit setiap hari ada. Oh, Walaupun dia bukan rawat inap. Rawat inap dia bisa setiap hari karena rawat inap. Tapi di sana ada yang tiap hari. Bu Hafna, karena pasien Bu, saya Mhm. 2009 itu, Bu, pertama Mhm. kali saya dapat gagal ginjal. Mhm. Jadi karena harus tiap hari dimoksa, jadi saya
terbiasa dengan moksa itu mengajarkan pasien Bu. Kalau sensu kan gampang Bu, umbilikos tarik, tulang belakang nimen, 2 jari, saya kasih spidol gitu Bu. Akhirnya keluarga pasien jadi hafal Bu. Dan hasilnya banyak yang terbantu gitu Bu. Kalau mereka rutin melakukan, tapi bukan berarti saya yang memantau ya Bu, karena tetap harus cek lab dan sebagainya Bu. Uh, Tuh. Ya, sekarang apa gunanya? Sekarang gini loh, penggunaan ada moksa yang di apa yang alat-alatnya sebentar saya lihat ini yang kemarin saya lihat kan, itu kan dia itu penggunaan eh, apa? Penggunaannya semua itu kan alatnya dipakai untuk diri sendiri. Ntar ya, saya liatin ini. Nah, ini. Nah, yang mana ya? Oh, bukan yang di sini. Bukan yang di sini sebentar. Nah, ini kan alatnya untuk diri sendiri ini kan. Jadi kita ajarkan bisa dipakai untuk pasien. Jadi kita bisa mengajarkannya dan kita menginikannya. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau moksa. Karena apa kemarin di awal juga kita bilang moksa itu dia apa mudah dilakukan. Ya kan banyak. Nah, lihat. Ini kan nggak mungkin kita ini macam-macamnya. Ya kan? Nah, ini. Ya kan? Jadi nggak masalah dia diajarkan, cuman tetap kita pantau, gitu loh Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Izin Bu Ya, ya silakan. dengan Jiangxi University di China juga. Nah, itu kan Jiangxi itu mereka sangat concern banget sama Kenapa Ibu? Nggak jelas Bu? halo Bu, jelas nggak Bu? Ya, sekarang jelas. Ya. Jadi Bu, saya kan kemarin ikut program ya Bu sama Jiangxi University di China. Nah, terus kalau di rumah sakit Jiangxi itu justru eh, Moksa ini andalan sekali Bu, dan saya juga nggak tahu ya kalau mungkin ada jurnalnya yang menyebutkan bahwa Moksa itu menyebabkan halusinasi, saya kurang tahu ya. Cuman kalau berdasarkan penjelasan dari dokter-dokter di sana, Moksa itu justru terapi yang dianggap apa ya jauh lebih bersahabat lah gitu, lebih apa ya lebih lebih aman untuk case-case yang memang membutuhkan Moksa gitu Bu. Nah itu bagaimana tuh Bu? Ya benar, untuk case-case tertentu kan nggak semua penyakit tapi kan Bu. Ya kan, emang kan itu eh, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman pernah ke rumah sakit di Cina, yang rumah sakit TCM ya, itu kan dipakai gitu loh moksa, tapi nggak semua case dipakai untuk moksa. Jadi emang seperti itu. Jadi sekali lagi di sana itu kan kembali lagi dilihat diagnosanya, nggak langsung dia langsung pakai moksa semua kan Bu, benar nggak? Iya Waktu Ibu ke betul. sana dia pakai moksa langsung apa dia datang didiagnosa dulu? Datang didiagnosa dulu, kemudian baru diarahkan ke di apa namanya ke bagian moksa itu. Di rumah Betul, sakitnya seperti itu Bu, betul. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk di moksa. benar. Iya, kan nggak ini kan, karena uang nya tetap berjalan kan, Bu, ya kan, Iya gitu betul loh. Bu, betul. Betul. Jadi nggak apa nggak, pokoknya kadang-kadang kalau di kita dengan keluhan, misalnya dia mah, oh iya langsung di ini gitu kan, tanpa bertanya nih, atau di cuman, oh iya dia saya sakit nih, ada kembung, ada gini, oke udah, gitu. Tapi kita nggak lihat apa-apanya. Kadang-kadang kalau di Indonesia seperti itu.
Tapi kalau di Cina kan rumah sakitnya udah ada, bener nggak? Ya, betul, Bu. Dan dokternya kan profesor. Kalau udah itu kan Ya, dokternya udah betul. profesor, ya nggak? Betul, Bu. Di Kemarin juga sana yang menjelaskan Profesor, Bu, betul. tuh, tuh. Karena jangan salah teman-teman, di sana itu ada yang 9 tahun TCM, maksudnya langsung. Ada yang jadi program kalau yang di Cinanya ya, yang orang sananya program 7 tahun yang langsung S2, atau dia program 9 tahun dia lagi langsung S3. Ada itu. Tapi ya itu tadi berat di sana karena ada sistem gugur. Kalau dia nggak kuat, dia akan kembali hanya ke S1. Ya. Jadi di sana itu yang banyak apa? Sana tuh rata-rata sudah banyak yang ininya. Ya. Jadi sekali lagi apa? Diagnosanya kan tetap berjalan walaupun menggunakan moksa. Teman-teman kalau mau tahu eh di Cina itu kalau dia punya apa, jadi sama gitu loh. Kalau dia mendalami, jadi gini, TCM pun sebenarnya ada aliran, tapi alirannya dalam arti kata dia nggak menyimpang ya. Alirannya dia nggak menyimpang dan tidak ini. Jadi dia misalnya ada aliran yang menggunakan efek panas. Semua dia menggunakan, sampai herbalnya pun penggunaan herbal nih seperti Fuzi, Raukoy, dia pakai yang panas-panas itu dan dosisnya besar. Ada semua penyakit, tapi dia diagnosa dulu ini penyakitnya bagaimana. Itu ada aliran begitu, atau ada aliran yang dia pakai yang dingin. Jadi ada sebenarnya gitu loh. Tapi itu berdasarkan ini tadi apa dia aliran dari dia membaca bukunya ya. Jadi teman-teman tuh bisa baca Sang Hanlun, bisa aliran Yetiense, yang Wenping punya, yang Sang Hanlun punya, terus ada lagi yang punya apa namanya, banyak. Tapi itu nggak menyimpang dari TCM. Dalam arti kata dia mengandungkan diagnosanya TCM, gitu loh. Ya, itu di situ udah ada, tapi dia nggak menyimpang dari TCM. Gitu ya, banyak. Jadi teman-teman kalau yang kata Ibu Dera bilang di rumah sakit yang sih mengandalkan moksanya bisa. Jadi di dalam, kalau teman-teman bisa sama kayak di Indonesia, universitas ini dia lebih untuk penyakit dalamnya, universitas ini untuk censiunnya, universitas ini untuk twinanya, itu ada gitu loh. Ya, itu ada. Jadi saya nggak bilang itu bagaimana, tapi emang seperti itu. Jadi dia andalkan, eh, ada dosen saya pun yang mengandalkan dia memakai cencu murni, nggak pakai apa-apa gitu loh. Ada. Jadi di sana banyak yang ininya. Tapi sekali lagi dia tidak menyimpang dari aliran TCM, ya. Karena banyak juga aliran TCM yang menyimpang. Dan di Indonesia pun ada yang masuk gitu, ya. Cuman saya nggak mau ngomong apa-apa, ya. Oke. Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini Bu, izin ya, tanya, silakan. TCM sendiri itu kan sebenarnya konsep keilmuan, Bu ya, Hmm. yang didasarkan pada literatur Cina kuno. Hmm. Kemudian dengan perkembangan zaman sekarang kita mengembangkan metode terapi itu kan bisa banyak sekali ragamnya ya. Nah, yang seperti itu kalau di dalam Nagastat Intercontinental ini boleh nggak, Bu gitu. Tapi nggak lepas semuanya, tetap semuanya berbasis TCM gitu. Contohnya, Pak? Nah, contohnya misalkan gini, di dalam TCM tidak mengenal aromaterapi, tetapi ada konsep-konsep aroma di dalam TCM, misalkan seperti itu ya. Nah, kita kembangkan terapi berbasis aroma, tapi konsepnya TCM. Seperti itu misalkan, gimana, Bu? Yang bilang nggak ada di TCM ada. Siapa, Pak? Ada, Pak. Maksudnya kalau di TCM kan menggunakan herbal-herbal yang TCM, nah gitu. Sedangkan
konsepnya, misalkan kalau kalau eh, aroma aroma tertentu itu nanti kita gunakan sifat-sifat itu gitu untuk dengan bahan-bahan yang ada saat ini gitu. Atau mungkin juga terapi rasa gitu. Rasa sendiri kan jelas ada ya, di dalam herbal sendiri kan jelas ada gitu. Nah, cuma kita nggak kaku pada herbal atau TCM saja gitu. Misalkan kita gunakan entah rasa itu dari berbagai macam cita rasa, tapi konsepnya jelas saklek TCM gitu. Nah, itu Contohnya, kalau rasa gimana Pak? gitu. Ya misalkan kalau yang pahit-pahit kan untuk menurunkan ci. Nah, Terus seperti ya baginya contohnya apa sih, kan Bapak udah punya ini tuh. Contohnya bagaimana? belum sih, masih nanya aja Bu, kalau dirasa saya belum ada belum ada ini ya. Kalau aromaterapi, Atau misalkan kayak tadi panas gitu. Nah, moksa kalau panas sendiri kan moksa, sedangkan untuk rekayasa panas sendiri kan tidak hanya moksa gitu. Bisa jadi infrared tadi itu, atau bisa juga dengan yang lain lagi gitu. Intinya panas. Misalkan mengobati sindrom dingin dengan cara memberikan panas. Nah, seperti itu kan. Tapi konsepnya benar-benar TCM, nggak lepas dari TCM gitu. Cuma metodenya itu sudah kontemporer gitu. Nah, itu boleh nggak seperti itu? Artinya kita gunakan aja semua yang modern juga, tapi tetap dengan konsepnya full TCM, tidak lepas dari TCM. Gitu. sekarang gini Pak. Bapak udah pernah ke Cina kan? Dan saya dengar yang angkatan sekarang tuh ada yang sudah dari Jiangxi. Ya. Nah, waktu di sana ini enggak, di sana berapa tahun? 2 tahun full di sana enggak? Gitu loh. Nah, saya ingin tanya, di sana ngelihat nggak pengembangan? Tadi kan saya bilang, Bapak kalau lihat, kalau di Beijing itu ada universitas ya, bukan universitas, bagian dari rumah sakit pendidikan, di bagian Tungcemennya itu, ada bagian internasional, ya. Dan itu sudah pengembangan, Pak. Mau itu dari teknologinya, mau dari apanya, itu udah pengembangan. Jadi pengembangan nggak akan menutup semua, Pak. Gitu loh. Jadi itu bisa dilakukan. Karena apa? Tradisional kita bukan hidup di zaman dulu, tapi udah pengembangan. Jadi pengembangan tuh tetap ada, bisa dilakukan. Gitu loh, Pak. Asal jangan hanya karena ada beberapa yang saya tahu dia hanya mengambil konsepnya, misalnya dengan semua makanan berwarna putih dia akan menyebutkan penyakit ini. Nah, itu oke, tapi kita benar-benar harus menitikan. Karena di dalam kita harus ingat, di dalam TCM itu ada yin yang. Dan gambar yin yang Bapak Ibu tahu. Di dalam yin ada yang, dalam yang ada yin. Jadi ada pengembangan kan ada. Ada perubahan. Jadi kita jangan, karena apa? Dalam buku teman-teman kalau baca buku secara lebih detail, buku herbal kah, buku apa, itu ada di sana kan. Rasa ini nggak mutlak dia hanya untuk penyakit itu. Gitu. Nggak mutlak dia misalnya pahit, dia hanya untuk mengeringkan. Atau dia manis, dia bisa untuk tonik. Nah, itu ada. Nah, itu dikembangkan. Tapi tetap konsepnya bukan hanya pemikiran yang nggak jelas. Karena ada beberapa di Indonesia yang mengembangkan, tapi konsepnya dia hanya mengambil konsep luarnya, tapi dia nggak jelas gitu loh. Akhirnya itu membuat kita TCM jadi buruk. Kalau pengembangan tuh nggak masalah, Pak. Karena kita apa? Kita di dalam, walaupun kita dikatakan tradisional, tapi zaman kita bukan zaman dulu. Kita sudah menjamin zaman berkembang. Gitu. Ya, kita udah zaman berkembang, bukan zaman seperti yang dulu. Tapi konsep apa? Kita bisa mengembangkan semuanya. Yang sekali lagi tadi saya bilang di sekolah saya, sekolah pendakit rumah sakit pendidikan itu di rumah sakit Tungcemen bagian internasionalnya itu semua pakai alat modern sampai dari lidah, mata, terapinya pakai dia modern. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk berkembang. Iya, berarti boleh Bu Kalau ya. mau lihat itu berkembang. Penelitian gitu Bu ya. Boleh, yang penting jangan hanya kulitnya yang diambil. Kulitnya. Dasarnya harus bisa detail, harus bisa menjelaskan. Ya, saya nggak mau cuma hanya kulitnya yang akhirnya menjatuhkan lagi TCM yang sudah kita bangun bersama. Saya nggak mau lagi, terus terang saya nggak mau lagi
kita dianggap sebagai ilmu yang abal-abal dan sebagai ilmu coba-coba. Saya nggak mau itu berkembang, gitu loh, ya. Saya nggak mau itu berkembang lagi, karena itu bukan perjuangan yang sebentar. Apa? Ya justru Kenapa? mengangkat TCM maksud saya, Bu. Gitu. Iya, boleh, tapi itu tadi jangan hanya kulitnya yang dilihat, tapi detailkan dia ininya, gitu Ya, loh, Pak. Jadi jelas. Ya, kalau cuman detail, cuman kulitnya itu namanya menjatuhkan TCM lagi. Percuma kita udah ngangkat sejauh ini, gitu loh. Ya, itu aja. Itu aja yang saya minta. Saya sih nggak perkembangan itu karena apa? Kita bukan hidup di zaman batu, tapi berkembang terus, gitu. Ya kan, seperti alat TCM kan berkembang terus. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu pernah lihat, pernah ke Cina tuh alat berkembang terus. Dan di rumah sakit juga nggak nutup kemungkinan untuk perkembangan itu, gitu. Ya kan? Gitu. Yang sekarang kalau Bapak Ibu tahu, itu kan itu bukan sekarang, dari zamannya sebelum saya sekolah ke sana pun isi untuk mendiagnosa dia hanya melihat lidah, itu udah pakai teknologi semua sebenarnya. Ya. Jadi itu sekali lagi, tapi bukan hanya kulit yang diambil, tapi bisa menjelas secara detail. Ya, itu aja yang saya mau. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak, kita lanjut. Ini apa beberapa titik yang sering digunakan, gitu ya. Nah, ini teman-teman kan emang dia dalam akupunktur kita melihat nih, ya. Kita melihat apa namanya? Titik-titik di akupunktur, gitu. Dan ini yang suka dipakai untuk moksanya, gitu kan. Nah, ini kita lihat dia paru. Ini saya kenapa pakai bahasa Cina, karena teman-teman secara akupunktur teman-teman harusnya udah bisa. Saya nggak ini kan lagi karena lihat gambar ini teman-teman harusnya udah bisa. Ini alur meridian apa sih? Itu harus udah bisa sebenarnya, ya. Nah, ini harus udah bisa. Nah, ini dilihat. Nah, di sini yang sering dipakai untuk moksa, gitu kan, ya. Nah, ini lihat. Bisa dipakai ini. Itu dipakai. Bisa dipakai untuk moksa. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya. Sering dipakai. Terus licenya sering dipakai juga bisa untuk moksa. Gitu, ya. Kalau ini penyakitnya apa teman-teman udah tahu. Dan yang penting letaknya teman-teman jangan sampai salah, ya. Jangan asal tebak, gitu. Ya, jangan kira-kira, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini tadi itu yang ini yang sering dipakai ya teman-teman, tapi bisa dipakai semuanya. Ini yang sering dipakai aja yang saya tampilkan, yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini untuk usus besar, teman-teman bisa lihat ini juga usus besar letaknya di mana, ya. Nah, ini haku. Nah, ini bisa dipakai dia di sininya. Ya, ini dengan melihat ini aja teman-teman udah bisa lihat. Terus dia di sini lagi ya, cucunya bisa dilihat di sini. Ya, itu yang biasa dilihat. Itu bisa dilihat dan itu biasa dipakai untuk apa? Itu harus dilihat nih. Ya. Jadi gini loh, teman-teman bisa lihat fungsinya titik ini untuk apa? Ada kan gitu itu fungsinya apa? Misalnya cucu ini di sini teman-teman kalau lihat fungsinya ya sebagai untuk mengusir angin dia cie-piao. Ya, untuk mengusir sindrom piaunya. Dan dia apa? Tiao he qi shui. Jadi dia mengharmoniskan qi dan darah di sini. Nah, fungsinya banyak, kegunaan terapinya banyak. Itu teman-teman yang harus diperhatikan. Jadi fungsinya apa? Dia kegunaan untuk terapinya apa nih? Ini banyak di sini. Ya, jadi bisa dilihat. Nah, terus dia lagi Chen Yunnya yang di sini. Ya, tuh dia bisa, ya. Karena apa? Dia biasanya di sini Chen Yi kalau ada penyakit ini dia bisa tungcing tuh huoluo. Jadi apa? Melancarkan meridian, mengaktifkan luonya, dan dia menginikan sendinya, mencegah nyeri. Nah, itu dia bisa. Biasa untuk penyakit apa? Frozen shoulder, bisa dia alat geraknya sakit, ya kan?
alat gerak ini yang sakit, derajat kebas gitu kan, terus muntah darah itu bisa dipakai. Bisa juga untuk penyakit kulit ya, yang karena angin panas gitu, dia bisa. Nah itu bisa juga dipakai untuk moksa. Nah di sini untuk itu tadi yang usus besar ya itu, tapi saya sekali lagi ini saya ambil hanya hanya ini teman-teman bisa untuk melihat bahwa ini loh titik bisa dipakai gitu. Tapi banyak ya teman-teman bisa dipakai. Tuh. Nah ini pada Yangming, usus lambung, ya kan? Nah ini teman-teman tahu nih alurnya, ya teman-teman alurnya tahu. Nah Tiansu pada Tian itu yang biasa sering dipakai dia Tiansu-nya. Ya Tiansu di mana? Tiansu kodenya saya lupa. Teman-teman biasanya pakai kode kan? Nah, kita biasakan sekarang ST25, Bu. Nah, Bu. Nah, itu kita lihat di situ. Ya, jadi kita lihat. Nah, terus pada usus lambung ini pada Cusanli. Ya. Cusanli di sini kita lihat. Tuh, ya. Nah, terus pada limpa. Nah, limpa kan teman-teman juga alurnya teman-teman tahu, ya kan? Di mana? Jadi alurnya ini letak titiknya, tapi perjalanan energinya teman-teman harus tahu. Jangan hanya letak titiknya. Ya. Nah, ini apa? San Yin Xiao. Itu dia sering dipakai. Ya kan? San Yin Xiao di sini. San Yin Xiao itu banyak untuk nyobatin apanya. Ya, jadi di sini dia karena San Yin Xiao 3 pertemuan tiga meridian bisa untuk lambung, bisa hati dan bisa untuk ginjalnya. Ya, juga dia untuk melancarkan peredaran darah dia juga bisa gitu. Ya. Nah, itu biasa dipakai. Terus apa? Yin Ling Chuan. Ya, Yin Ling Chuan teman-teman juga tahu. Ya, dilimpa kan? Nah, itu bisa dipakai juga ininya. Terus dia ini pada jantung, ya. Lihat nih jantung. Teman-teman bisa lihat ya, tapi jangan hanya titiknya yang teman-teman, tapi ini nih yang titik putus-putusnya ini yang teman-teman harus tahu nih. Alur meridiannya, alur perjalanan Qi-nya ini yang teman-teman tahu. Ya. Nah, di sini apa yang biasa Qi Chuan, ya. Bisa juga Shenmen, ya. Nah, terus itu tadi sekarang untuk tacangnya. Xiaochang usus kecilnya. Apa aja nih? Nah, bisa Shaozi-nya, ya. Bisa kita pakai juga Qianku, ya di sini. Bisa pakai Houxi. Ya, ini saya nggak menjelaskan ininya karena pasti teman-teman udah belajar akupunktur pasti tahu, ya. Yang sering dipakai. Terus di Taiyang Pangkuang, bladder, ya. Nah, bladder teman-teman lihat tuh. Bladder tuh kan perjalanannya mana, titiknya dari mana ke mana, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, titik yang biasa dipakai di bladder, Fei Su tadi, ya, su belakang dari Fei, paru-paru, ya. Terus Wei Chung, ya, Wei Chung di sini. Kemudian dia biasa juga Changsan, gitu, ya. Bisa digerak Hunlun. Nah, di sini, ya, titik-titiknya. Bisa Ciyin, nah Ciyin di sini, ya. Nah, bisa lihat itu juga. Ya, nah ini terus pada ginjal. Nah, ginjal juga teman-teman bisa lihat tuh perjalanannya bagaimana. Ya, nah biasa dipakai apa? Yung Chuan-nya yang di kaki tapak kaki. Ya, bisa juga Tai Chi. Ya, nah ini teman-teman lihat. Terus pada Sinpao perikardium. Nah, ini ngelihat ini aja sebenarnya teman-teman tahu nih meridian apa dia. Nah, dia apa? Neikuan. Nah, teman-teman harus tahu tuh Neikuan. Ya kan di mana letaknya? Cung juga di sini, ya. Terus dia di sini Sanqiao, ya meridian Sanqiao nih teman-teman juga tahu. Apa ini yang sering dipakai? Waikuan-nya. Kalau ini Waikuan, Neikuan teman-teman harus tahu karena dia tembus, ya kan? Chen Liao-nya di sini, ya itu yang sering dipakai. Terus dia di sini juga ada Kanung Empedu. Kan teman-teman harus lihat nih sebenarnya teman-teman dari tanpa melihat namanya ini udah tahu nih gitu. Ya udah tahu dia di mana,
Nah, di sini kita biasa jika pakai feng shui ya, yang di belakang. Terus dia juga ciencing ya. Nah, ciencing ini apa? Di sini juga kita hati-hati pada wanita hamil nih. Gitu loh, ya. Nah, di sini karena apa? Kalau kita pada wanita hamil karena apa? Fungsinya apa di sini? Dia bisa untuk yang kalau ada yang apa susah melahirkan, ini kan bisa dipakai. Makanya untuk wanita hamil salah satu ini nggak boleh apa, harus kita ini kan harus hati-hati dalam penusukannya untuk wanita hamil dihindari lah gitu ya. Yang dipakai nih untuk masalah pinggang, untuk masalah ini dia pakai. Terus yang Ling Chuan. Nah, tadi Yin Ling Chuan tuh di limpa, yang Ling Chuan tuh dia ada di apa empedu ya. Nah, ini hati. Nah, dengan begini kan teman-teman tahu nih hati nih perjalanannya. Gitu kan? Nah, biasanya apa? Tai Chong dia dipakai, ya kan? Nah, Chung Tu dia dipakai, gitu kan? Nah, terus pakai Sikuat dia dipakai nih di sini. Nah, pakai dia Chu Chuan juga dia di sini dipakai. Itu yang sering dipakai. Nah, Tumai apa Meridian Tu ya, dengan gini juga teman-teman tahu apa nih biasa dipakai Mingmen ya. Tacui ya. Terus ada Pai Hui ya. Dia juga Suiko. Itu dia dipakai ya. Nah, renmainya dia teman-teman juga bisa Chungci. Ya, teman-teman lihat nih Chungci. Ya kan? Ini Kuan Yuan. Di sini dia dipakai sering juga. Terus Shen Chui. Nah, Shen Chui ini teman-teman tahu ada usut apa umbilikus dan ini nggak boleh ditusuk. Ya kan? Nah, ini bisa dipakai. Terus dia ada cungwannya, ya kan? Terus ada tancungnya dia di sini. Dia ada yintang. Itu yang teman-teman titik-titik yang harus dipakai. Jadi teman-teman di situ titik akupunktur pun harus diperhatikan. Ya, moksa karena ininya berhubungan ke sana. Ya. Nah, kalau nggak ada kita ke penyakitnya nih sekarang. Ya, terapi moksanya. Nah, ini mengetahui menguasai penyakit yang dapat terapi dengan moksibasi. Jadi kita di sini benar-benar memahaminya. Jadi penyakitnya jangan abal-abal teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, ini beberapa penyakit yang bisa. Ya, saya nggak ambil semuanya karena apa? Di penyakit dalam dia bisa, penyakit wanitaan bisa ya. Ke penyakit Waike-nya dia bisa, terus dia penyakit anak-anaknya pun dia bisa. Ya, jadi semua penyakit itu dia bisa. Cuman tadi kembali lagi diagnosanya teman-teman. Ya, ini saya ambilkan sedikit, saya nggak banyak ini karena ini semua di penyakit dalam udah teman-teman pelajari. Ya, ini saya cuma ini kan apa nih metode moksanya yang bagaimana, yang biasa dipakai. Nah, ini kan maunya, ya biasanya dia yang apa? Angin dinginnya, ya angin dinginnya dia di sini, mengusir angin dingin dan mengurai piaunya. Moksibasinya yang Xuanqiu. Teman-teman Xuanqiu itu yang dia moksa batang itu loh. Yang dia putar, dia apa dia di situ. Atau juga dengan ke Chiangqiu. Yang apa dia pakai media apa namanya media apa? Gi- eh, Siang itu apa? Jahe. Ya, nah ini titik-titiknya. Ini titik utamanya. Teman-teman harus tahu nih. Saya nggak jelasin kenapa ngambil titik utamanya. Terus kenapa dia kalau ada sindrom ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya ini teman-teman udah tahu. Saya cuma liatin ininya aja. Siungpi. Ya ini penyebabnya saya nggak tulisin secara detail karena ini teman-teman udah belajar di IPD. Ya detail dari sini. Prinsip pengobatan. Nah ini yang teman-teman perlu tahu prinsip pengobatan tuh bagaimana.
itu yang perlu diindikan ya. Metode pengobatan moksibasinya pakai air tiao dia. Ya, titik utamanya nah ini. Ya, Sinsu, Ciyang, Cueyinsu, Tanjung, Xiaohai, Naikuan. Nah, terus dia kalau ada dahak kotor pakai Fenglong. Darah beku dia Nah, ini kita lihat dia diare, ya diare dan muntah, gitu loh. Ini kan karena teman-teman udah tahu. Yang perlu teman-teman ingat prinsip pengobatannya itu udah teman-teman juga udah tahu. Moksibasinya langsung di kulit tanpa luka, maksudnya yang langsung di kulit, ya jadi tanpa media, tapi tidak nyampai terjadi luka, gitu loh. Ya. Dia di sini teman-teman bisa lihat terapinya 4 titik setiap hari 1-2 kali. Dan dia 3-4 cua. Siklusnya terapinya 1-3 hari. Jadi apa? Ileoceng apa ininya. Nah, titiknya apa ini teman-teman bisa lihat. Titiknya Tensu, Neikuan, Sangcusu ya. Ini karena ini saya nggak ini kan karena teman-teman udah tahu titik-titik utamanya. Yang penting ininya nih, moksibasinya. Ya, ininya karena ini moksibasi, tapi nanti waktu soal teman-teman semua ya secara umum di ini kan. Nah, nyeri lambung ini kan macam-macam nih. Ya, nah ini dia disebabkannya apanya, prinsip pengobatannya, terus apa nih metodenya? Langsung di kulit tanpa meninggalkan luka. Jadi yang langsung di kulit tanpa media, bukan yang moksa batang dan segala macam. Ya, nah ini. Dia apa tiap terapi 3-5 setiap hari 5 cuang. Nah, kalau setiap hari sekali lagi tadi yang siapa? Pak Rudi ya bilang kalau dia melakukan tiap hari karena kita sekali lagi di Indonesia tidak ada bukan tidak ada belum ada yang setiap hari untuk terapinya. Tapi kalau di Cina karena dia punya ininya ada yang setiap hari dia ke rumah sakit. Gitu loh. Ya, ke rumah sakit khusus untuk terapi seperti itu. Makanya di sini kan setiap hari 1 kali. Ya, titik-titiknya saya nggak jelaskan karena teman-teman udah tahu titik-titiknya. Nah, mientan atau facial paralysis ini yang mukanya miring, ya faktornya juga teman-teman udah tahu, prinsip pengobatannya. Nah, ini metode moksibasinya yang bagaimana? Nah, ini moksibasi gantung atau Shen Chiu dengan alas jahe. Titiknya ini teman-teman juga udah tahu, makanya saya nggak terlalu gini Kak. Ya, nah itu yang teman-teman perhatikan gitu. Nah, ini ada catatan sedikit kalau dia masih baru gitu ya. Masih baru dan masih baru mentalnya muka miring facial paralisisnya itu kita bisa event ini ya, event ini kita moksa ya dengan Swenxiu ini ya dengan metode itu 30 menit ya 30 menit lebih itu bagus hasilnya. Itu ada catatan seperti itu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Kalau dia untuk masa penyembuhan ya, masa penyembuhan dia menggunakan dengan metode Swen Fa ini, tapi dia kita ambil titiknya titik sencuenya tadi yang di umbilikus untuk menaikkan cengcinya. Nah, itu bisa. Jadi kalau awal kita pakai event 30 menit ke atas kita ini kan kalau dia masa penyembuhan tuh bisa kita pakai sencuinya kita tambahin juga. Gitu. Ya. Nah, itu yang kita perhatikan. Nah, nyeri haid nyeri haidnya ya, tungcingnya. Nah, ini tapi yang di seminar primer yang biasanya sering dipakai. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini metodenya Swenfa tadi. Ya, dengan yang tadi dengan alas di jahenya.
titik akupunkturnya teman-teman udah lihat, saya nggak ini kan. Ya. Terus lutut dia seperti ini. Kita lihat ininya. Ya. Dia juga pakai maksibasinya Swenfa tadi. Ya, itu dia bisa di situ. Nah, nyeri pinggang dia juga seperti itu. Ya. Ininya pakai ini. Apa Swensio dengan keciak. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Nah, ini titik-titiknya apa? Cihai, Kuanwen, Chungci. Itu biasanya dipakai untuk apa? Kita maintenance diri sendirilah, istilah maintenance penyakit yang nggak ada ininya. Bisa dipakai. Nah, ini kita bisa lihat tambahannya sedikit. Nah, ini yang bisa teman-teman lihat. Ya. Nah, itu sampai di sini untuk yang moksa. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke puasa ya, puasa dulu. Nah, itu kita lihat puasa atau cupping pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya minta kasus teman-teman hari ini. Ya, nanti dikasih ke saya. Ini kasusnya, nanti penyakit dan sindromnya. Tahu yang ini nih. Ya, saya pengen tahu teman-teman ininya. Prinsip pengobatan, metodenya, terapinya, titik yang digunakannya. Tapi saya lebih nanti akan dominan, saya akan melihat ininya untuk teman-teman. Ya, dari sini teman-teman bisa tahu nih ininya. Ya, nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu Hapna izin bertanya, bagaimana kita menentukan untuk dosis dan durasi untuk di moksa? Apakah ada rata-rata kira-kira berapa untuk keamanan? Karena kan ada pasien itu kan berbeda ya, dia resisten dengan panas dan enggaknya itu. Satu, biasanya kita itu kan tadi sudah dijelaskan sebenarnya, Bu. Keadaan pasiennya bagaimana, penyakitnya bagaimana, ya kan? Nah, biasanya 3 sampai 5, ya Bu ya. 3 sampai 5. Tapi kalau ada yang sensitif 3 sampai 5 cuang ya Bu ya. Atau dia apa pada saat kita terapi, ya pada saat kita terapi itu dia kulitnya sudah merah, mendekati merah ke panas itu. Nah, itu cukup gitu loh. Oh, Ya. Gitu. baik Bu, terima kasih Bu. Tapi kembali ke tergantung penyakitnya tadi ya Bu ya. Gitu. Ada lagi? Bu, 3 sampai 5 cuang tuh artinya apa ya, Bu? 3-5 potong itu loh Pak, yang cuang ya. Ntar saya lihat ya. Cuang itu 1 potong. Ya, 1 potong itu loh Pak. Jadi kan kalau kayak gini kan tiao namanya. Yang panjang begini tiao. Nah ini kan yang ada kita potong yang taruh di atas ini kan. Misalnya ada yang langsung nih, yang pakai jahe misalnya. Itu kan dia ini, nah itu 5 kali gitu loh Pak. Kalau dia 5 cuang itu arti namanya Pak. 5 cuang tuh berarti 1 habis, 2. Yang Ya. kedua, ketiga, keempat, Ya. kelima. Seperti itu Pak. Maaf nanya, 5 cuang itu tadi untuk 1 titik akupuntur atau? Ya. Oh, baik. 1 titik akupuntur. Bahkan dia dilihat 3 sampai 5. Kan 3 sampai 5 Pak. Jadi dilihat kalau titiknya sudah merah, luka ya, tuh kita bisa udah ini. Mohon izin, 1 Apa cuang ya itu tadi? Kenapa? mohon izin, 1 cuang itu kira-kira kalau di apa namanya di meterin itu berapa senti ya? Dia paling 2 senti gitu loh Pak. Kan tergantung, kan sekarang ada tuh yang kecil-kecil kan. Ya segede gitu sih sebenarnya Pak. Kan ada kan yang udah dipotong-potong. Bener nggak? Nah itu. Satu potongan itu namanya cuang. Oh, oke. Berarti dalam 1 titik 5 cuang itu berarti 5 butiran itu ya Bu ya berarti. Betul. Betul. Oh iya iya iya. Ya, makasih Tapi makasih. kembali lagi kan tadi saya bilang di sini penggunaan dosisnya. Hmm, Izin bertanya, Bu. ya.
Yang Kan? Ibu bilang kan tadi kalau misalnya moksa abunya itu jatuh ke kulit, itu dibiarin aja. Hah? Kalau misalnya yang melepuh banget, yang gede sampai melentung keluar air, baru dipecahin di steril gitu ya, pakai jarum steril. Kalau yang kecil-kecil aja gitu Bu, yang nggak sampai melentung, diapain ya Bu ya? Dibiarin aja gitu ya? Ya dibiarin Apa atau dia mesti pakai dikasih minyak? salep bisa Pak, bisa Bu. Salepnya Untuk yang misalnya mendinginkan itu loh Bu. kayak jambuk atau trombopop gitu Bu? Bisa. Oh, oke. Baik, makasih Bu. Iya. Mohon diulang Bu, di tempat saya suaranya terputus-putus Bu. Apa nih Pak? Penjelasan Ibu yang tadi, yang barusan tadi itu untuk masalah apa namanya melentung-melentung itu blister, karena di yang tempat melepuh saya itu Pak. terima putus-putus. Yang melepuh itu kan tadi dikatakan kalau dia kecil kita tidak biarkan tidak dipecahkan, tapi kalau besar dia sampai berair itu kan kita pecahkan pakai jarum steril, terus kita kasih obat, kita kasih apa, salep antiseptiknya gitu loh Pak, biar dia tidak Kalau betadin bisa Bu? Bisa. Oh iya. Bu, kalau 5 cuang pakai yang tiaw aja, ganti 1 beres Ibu ya. Boleh ya Bu ya? Sama aja kan? Boleh Pak, ya itu tergantung kita ini kan. Kadang-kadang kan kita tergantung kebutuhan kan Pak. Gitu loh. Oke, Satu siap. ini kan kadang kalau ini kan terlalu lama, tapi kalau pakai kotaknya kan sih nggak masalah sih sebenarnya. Ya enggak? Bu, ya. Satu lagi Tapi Bu, tergantung lagi tadi. Ada titik kouliu ya, kouliu yang di depan hidung itu tadi indikasi moksa Bu, apakah benar? Pak, suekonya. Oh ya, sueko ya. Itu Bu, apa benar di moksa nanti asapnya masuk ke hidung semua dong? Maksudnya gimana Bu? Ya, itu bisa kita inikan, panaskan sedikit aja Pak. Kan dia untuk menginikan apa? Merangsang dia untuk yang biasanya untuk emergensi sih Pak itu. Jarang untuk ininya. Gitu. Ya, untuk emergensi Bu Pak. Hafna, izin bertanya, itu moksa, misalnya kan kita moksanya 3 biji itu Bu. Dari moksa pertama ke kedua itu kita jeda dulu atau langsung Bu? Langsung aja Bu. Kalau jeda kan dia dingin lagi nanti. Itu kan dia biar untuk menghangatnya sampai ke dalam. Oke Bu, ya. Makasih Bu. Ya. Izin Bu. Silakan. Jadi tadi kan ditanya tadi kalau nggak pakai yang kecil, yang pakai cuang kita pakai yang diau gitu ya Bu. Seandainya kita pakai yang diau, nah itu kan panjang ya. Itu kapan kita berhentinya Bu? Ya, bila sudah terjadi perubahan pada kulitnya kan lihat tuh panas, dia udah terlihat kan panasnya Bu. Ya kan? Kan waktu kita pakai misal di Haku kan kita pakai yang metode memutar tuh Suen Tiao dia gitu, ya kan, dia memutar. Nah kan kita lihat dia akan terasa panas kan, jadi itu kan kita sedikit aja panasnya kan berbeda sebenarnya, itu bisa dilihat di situ ya. Oh iya. Mas. Ada lagi? Izin bertanya Bu, yang tadi kan yang Belpasi kalau yang masih baru Yifengnya di moksa 30 menit. Itu maksimum kalau moksa tuh sebenarnya berapa menit ya Bu? Sama Maksimal tadi 10 sampai 15 menit sebenarnya Bu. Oh, kalau kan karena dia jangan sampai kepanasan banget kan. Makanya jangan sampai terjadi luka dan segala macam kan. Karena kita tujuannya kan untuk memanaskan. Tadi dengan cara apa Bu yang Yifeng, maaf Bu? Halo? Iya. Kayaknya signal saya kurang. Halo, Maaf Bu, silakan. Yifengnya dengan cara apa Bu tekniknya tadi, maaf? Yang untuk Belpasi baru kena. Halo? Pakai Yifeng tadi. Iya, Yifengnya di teknik apa Bu moksanya tadi saya pakai Aikiao juga, karena kan pakai yang lain susah kan. Kita panaskan begini kan. Oh, baik. Kan dia daerah sini kan. Iya. Makasih Bu. Ya.
Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, nanti tugasnya dibuat ya. Tugasnya dibuat. Tadi yang penting, yang penting itu saya mau tahu di diagnosanya itu loh. Patogenesisnya itu. Ya. Kalau udah belajar diagnosa, udah belajar tuh. Patogenesisnya kenapa sih terjadinya? Gitu. Jadi, penyakit ini juga kalau udah penyakit kewanitaan juga udah tuh. Ya. Saya Kalau mau tahu yang belum itunya. gimana, Bu? Sindromnya, penyakitnya gitu loh. Kalau yang belum ya tapi udah praktisi kan, Pak? Belum, Bu. Tanya teman aja dulu ya, Bu, sementara mungkin. Silakan kalau itu. Ya. Dokter, Bu. Julius Hah? itu dokter, Bu. Julius itu dokter, Bu. Gitu. Siap. Nggak apa-apa, Pak. Kalau dia belum nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ini saya minta diinikan. Saya minta penjelasan ininya. Jadi kenapa saya minta penjelasan? Karena teman-teman nanti kalau dijelaskan bisa tuh kenapa sih kita seperti itu, kenapa terjadinya penyakit itu. Tapi ada landasannya gitu. Ya, bukan hanya bilang, jangan pernah bilang itu udah terjadi emang begitu, enggak. TCM itu ada landasannya. Ya. Mohon izin Bu, itu tugas tersebut dalam bentuk apa Bu? Tugasnya ditulis apa namanya? Tulis Word tangan atau aja, gimana? Pak. Oh gitu. Tulis tangan aja. Iya iya. Ya, nggak panjang kok itu. Nggak seperti rangkuman kemarin. Rangkuman lebih panjang, ini nggak panjang kok. Iya Bu, jangan dikasih beban yang berat tau Bu. Nggak berat kok, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Karena kalau kalau ini kan sembari mengulang, Pak. Kalau enggak kan cuman begini, tidak didengarkan lagi, begitu ujian nanti nggak nggak lulus, pada marah pula. Padahal kan nggak diulang soalnya, gitu loh, ya. Karena nanti Iya kalau Bu. hukum juga bukan soal recall kok, soalnya soal kasus. Jadi menganalisa, ya, bukan soal recall, bukan soal apalan, tapi menganalisa. Seperti tadi itu ini menganalisa bagaimana dia ini apa obat yang digunakan, tapi dianalisa dulu. Nggak langsung teman-teman, oh ini langsung ini enggak, tapi teman-teman harus menganalisanya. Ya, Ya, Bu. ada yang mau ditanya? Cintanya lagi, Bu. Melanjutkan yang tadi. Karena Silakan. beberapa teman kan kemarin saya ajak ikut ke IKA, beberapa ada yang mundur, Bu. Karena ada pemahaman ini perbedaan herbal itu loh. Nah, saya ada beberapa perbedaan pandangan sama teman-teman. Nah, dalam hal herbal itu untuk herbal Nusantara kan juga sudah sebagian sudah terpetakan sifat-sifat TCM-nya ya Bu. Yang dia mengarah kemana juga sudah terpetakan. Nah, yang seperti itu tuh boleh nggak Bu digunakan oleh kita nanti setelah jadi Nakestat Intercontinental, ataukah memang hanya dibatasi herbal TCM saja, herbal Cina saja, ataukah pada dasarnya kan herbal itu semua yang terdapat di bumi ini kan, asalkan dikembangkannya benar-benar sesuai konsep TCM, maka itu diperbolehkan apa enggak Bu? Nah gitu. Pak ya, sekarang gini, kita kan punya kompetensi nih, gitu kan. Nah, untuk yang TCM, kita kan mempunyai kompetensinya adalah kompetensi TCM. Jadinya, makanya dia di sini kita lihat apa menggunakannya herbal TCM. Jadi karena apa? Di dalam
apa namanya? Ya karena ada standar kompetensi nih, Pak. Jadi kita di sini selama ini udah ada standar kompetensi. Nah, tapi tahun ini diperbaiki standar kompetensi dan dibagi dua. Ada standar kompetensi, ada standar profesi. Nah, di situ tertulis karena kita benar TCM, jadi tertulis dia berdasarkan farmakope Tiongkok. Jadi emang kita saat ini menggunakannya pakai yang Tiongkok aja, gitu loh. Ya, kita bisa ada beberapa yang herbal Tiongkok itu pun ada di Indonesia. Gitu loh. Herbal Tiongkok tuh ada di Indonesia. Tapi apa kita bisa menggunakannya itu gitu loh. Kalau belajar ini pasti banyak. Lah herbal Cina itu di Indonesia juga ada. Banyak kan, artinya kan memang herbal TCM sendiri tersebar di mana-mana juga kan, gitu, termasuk di Indonesia. Nah, sebagian herbal Indonesia juga ada yang herbal TCM, ada yang bukan. Nah, di antara yang bukan itu ada yang sudah terpetakan sifat TCM-nya gitu, Bu. Itu yang saya tanyakan, Bu. Apabila herbal itu sudah terpetakan sifat TCM-nya dan dikembangkan memang benar-benar berbasis TCM, nah itu boleh enggak gitu. Misalkan Boleh, orang Pak. meramu gitu. Tapi kan ingat penggunaannya bukan satu-satu ya, Pak. Oh iya, iya. Penggunaannya bukan satu-satu. Karena di Indonesia yang setahu saya itu kebanyakan herbal Indonesia, herbal Nusantara, penggunaannya rata-rata adalah satu-satu. Satu herbal tunggal Ya. ya. Herbal tunggal rata-rata. Nah, karena apa? Herbal tunggal itu efek sampingnya lebih besar. Dan di dalam TCM kalau belajar apa Chung Yao-nya Materia Medica dikatakan untuk yang tunggal itu adalah untuk penyakit ringan, gitu loh, ya kan? Nah, itu harus diinikan. Jadi jangan satu-satu, ya, karena satu-satu itu untuk penyakit ringan. Jadi ada penyakit tertentu yang mungkin satu-satu, tapi secara umum dia harus diformulasikan sebenarnya. Ya, difungsikan ya. Diformulasikan dia ini kan. Oh, boleh ya. Dan dasar formulasi itu kan jelas di dalam TCM jelas ya. Di dalam TCM jelas itu formulasinya bagaimana. Ya. Ya. Oh, itu dipenuhi, itu terpenuhi ya kaidah-kaidah itu misalkan gitu. Boleh berarti Ibu ya. Boleh, tapi kembali lagi tetap yang diinikan diutamakan formulanya yang menurut farmakope China. Itu karena itu tertulis ya Pak, itu tertulis di standar kompetensi. Dia juga tertulis standar kompetensi dan juga tertulis di standar profesi ya. Juga yang sekarang yang belum diubah dan belum dicabut itu standar PMK izin praktek tertulis di sana. Jadi itu bisa lihat. Jadi Bapak Ibu di sini kalau melihat TCM ini interkontinental ya, TCM itu dia udah lengkap ininya. Jadi udah lengkap. Jadi kesehatan tradisional yang disebut tenaga kesehatan tradisional di Indonesia yang ada 3 itu semua sudah mempunyai standar kompetensi, izin prakteknya ada gitu ya. Dan sekarang juga lagi standar kompetensi itu udah ada dari yang begitu Nakestra dikatakan ada itu udah dibuat standar kompetensinya, tapi untuk tahun ini sesuai Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan bahwa untuk setiap tenaga kesehatan memerlukan ada untuk menjalankan prakteknya dia berdasarkan standar profesi, standar kompetensi dan standar prosedur operasional. Ya, standar pelayanan. Jadi ada 3 dan itu sedang yang standar profesi dan standar profesi lagi dibuat baru, standar kompetensi sedang direview dan mudah-mudahan di tahun ini standar kompetensi itu akan beres, kemudian disusul disahkannya standar profesi. Kemudian standar pelayanan kita perbaharui lagi. Semua udah lengkap. Jadi ada aturan-aturannya, ya. Dan satu lagi di Undang-Undang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental itu tertulis. Jadi teman-teman bisa lihat tuh Undang-Undang 17 ya. Tertulis di PMPP-nya juga dijelaskan lagi. Jadi tentang kesehatan tradisional tuh ada semua di sana, ya. Jadi jangan takut, kita tuh udah terstate di sana dan kita kuat kedudukannya gitu, ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Tentang resume Bapak di sini
Bapak mendengarkan ininya, Bapak bisa merangkumnya gitu loh, Pak. Bagaimana dapat Bapak menangkap apa yang didapat dari pelajaran itu, Pak? Ya, gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti ini juga dijapri ke Ibu ya. Ya, Jadi ada 3 Ibu ya. 2 ya. rangkuman, 1 soal. Oke, terima kasih banyak Ibu. Selamat malam. Ada lagi? Kalau nggak ada, Satu lagi Bu, saya ya, Bu. silakan Pak. Boleh sharing mungkin ada e-booknya Bu untuk kita belajar diagnosis. Soalnya kan kita yang baru masuk ini belum dapat Bu. Daripada kita cari sendiri di Google, nyasar nanti Bu, salah malahan. Diagnosis ya. Ya, Ntar saya coba cariin untuk buku yang pakai bahasa Inggris ya. Nanti saya ya Bu. coba cari yang bisa diinikan. Karena kalau yang bahasa Indonesia, Mm-mm. ini saya inikan yang bahasa Indonesia, misalnya yang Giovanni ditranslatekan ke bahasa Indonesia, itu kurang pas pentranslatannya. Karena mungkin yang mentranslate-nya bukan orang TCM. Ya. Ya. Jadi teman-teman tuh jangan salah. Maksudnya saya bukan menginikan TCM. Teman-teman mentranslasikan buku bahasa Cina-nya pun ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dia bukan orang TCM, itu nggak kena. Beneran. Karena itu Cina, itu ada apa prodi untuk mentranslasikan bahasa TCM-nya. Ada prodinya. Di sekolah saya ada itu. Ya, jadi jangan salah. Jadi kalau saya ini kan harapan jangan pakai bahasa yang Indonesia lah. Yang bahasa ini, yang bahasa apa? Yang bahasa Inggrisnya itu lumayan lebih bagus daripada bahasa Indonesia. Sebenarnya itu. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Karena bahasanya kurang bagus dia mentranslatekannya. Nanti saya coba kasih ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, karena tadi kenapa saya ngomong begitu untuk bukunya? Karena saya sebagian besar buku bahasa Indonesianya pun saya sudah ada, gitu loh. Karena saya setiap pulang dulu waktu saya sekolah, begitu pulang liburan, saya mencari buku-buku yang bahasa Indonesia. Tapi apa translate-nya nggak ngepas, gitu loh. Jadi teman-teman kadang-kadang akan membingungkan artinya, ya. Bu. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, kalau nggak ada, nanti saya coba kasih cari bukunya. Ini kan apa bisa dilihat gitu ya. Ya, kalau nggak ada untuk malam ini, saya sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan maaf kalau tidak berkenan. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beristirahat.